Shalom, saudara pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur saat ini melalui program Gereja Masa Injili di Minahasa dalam penjabaran MTPJ dengan pembacaan Alkitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 18, edisi 8 sampai 14 Oktober 2023 hadir menjadi berkat bagi kita sekalian. Pada saat ini kita akan mendengar bacaan Alkitab dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi pembacaan Alkitab kita. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman ini sebagai sumber inspirasi, sumber filter, dan juga sumber kekuatan berkat. Tema perenungan kita pada saat ini adalah Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Saudara-saudara pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus, salam kasih bagi kita semua. Shalom. Tentunya di dalam hidup ini, siapapun kita manusia, merindukan suasana kenyamanan hidup berkaitan dengan alam itu sendiri. Apakah di rumah kita, di tempat di mana kita bekerja, atau di mana saja kita pergi dan berada. Alam dapat memberikan kesejukan dan rasa keindahan serta kenyamanan. Bahkan membuat kita hidup sehat dan bahagia. Di pihak lain, alam juga dapat memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi untuk menghasilkan karya-karya yang bermakna dalam hidup manusia untuk menjadi berkat. Tapi juga ada warning kepada kita, kalau kita tidak menjaga keselarasan alam,
Ini berdampak bagi kelangsungan hidup kita. Karena itu, dalam situasi dan kondisi sekarang ini, orang mulai bergerak untuk bisa menikmati kenyamanan dengan prinsip back the nature, kembali kepada alam. Dalam kenyataan ini orang senang dengan berbagai kegiatan dengan nuansa alamiah. Misalnya pergi ke pantai, membuat pesta taman, kegiatan hiking atau lintas alam, serta senang menikmati olahan-olahan dari hasil pertanian, bahkan juga ternak yang dibuat sedemikian rupa secara organik. Kegiatan-kegiatan yang dikemukakan ini bermaksud agar manusia dapat menikmati kenyamanan hidup, boleh hidup sehat, dan umur panjang. Ini menjadi kerinduan-kerinduan kita dalam hidup beriman. Saudara-saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan kecintaan terhadap alam yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia, maka penting dilakukan edukasi ramah lingkungan. Mulai dalam keluarga kita, sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan model seperti ini, kalau kita belajar kembali pada kebiasaan orang tua-tua kita di masa lalu, rasa kecintaan mereka terhadap lingkungan dengan semangat menanam pohon itu luar biasa. Apabila dalam keluarga ada yang mau membangun rumah tangga yang baru, maka orang tua selalu menganjurkan untuk menanam pohon di kebun. Kebiasaan menanam pohon ini bagi orang tua kita di masa lalu mengandung edukasi hidup. Dan ini pandangan yang sangat Kristiani. Pandangan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan maksud satu, menanam pohon menjadi penyeimbang terhadap keselarasan alam, terutama menjaga sumber mata air. Kedua, menanam pohon punya nilai manfaat untuk kesejahteraan rumah tangga, misalnya untuk membangun rumah. Saudara-saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita sekarang ini dalam hubungannya dengan alam ciptaan Tuhan? Mulai dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam kehidupan pemerintah, dalam hidup bermasyarakat, hidup beragama. Apakah kita menjadi pasif seolah-olah kita tidak mau pusing dengan keadaan alam? Atau menjadi aktif dalam pelestarian alam ciptaan Tuhan? Kita menyadari saat ini bahwa kita berhadapan dengan krisis lingkungan hidup. Dan ini semua disebabkan oleh mentalitas kita. Pembuangan sampah secara tidak beraturan, polusi udara dan air, penebangan hutan secara liar, illegal logging, kepadatan penduduk, pembangunan pabrik-pabrik, pembuangan limbah yang bukan pada tempatnya. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hal tersebut dapat menjadi pergumulan kita, pergumulan bersama sebagai persekutuan gereja Tuhan. Kita belajar dalam kesaksian Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Ini memberikan edukasi beriman kepada kita semua melalui ekspresi iman dari pemazmur tentang kecintaannya terhadap alam ciptaan Tuhan. Ketika kita membaca bagian Mazmur 104 ini, kita akan temukan ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa, kata demi kata diekspresikan oleh pemazmur. Dia merasa kagum terhadap alam ciptaan Tuhan. Alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah dalam otoritas kuasanya. Dan itu sungguh luar biasa. Diciptakan oleh Tuhan secara beraturan. Kalau kita belajar juga dalam Kejadian pasal 1 sangat jelas. Dari hari pertama sampai hari kelima. Bahkan manusia diciptakan pada hari ke-6, hari ke-7. Di mana Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya, Dia menyelesaikan karya penciptaannya itu
Dan itu dijadikan sebagai hari di mana manusia harus menghargai Allah sebagai Sang Pencipta atas segala ciptaannya itu. Saudara pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita saat ini, kita telah membaca Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pemazmur mengekspresikan tentang kemahakuasaan Allah dalam kaitannya dengan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri. Mazmur 104 ayat 1 diungkapkan oleh pemazmur, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak." Pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengakuan yang sangat luar biasa oleh pemazmur, dan ia pun mendapatkan pengalaman iman tentang kasih sayang Tuhan yang memulihkan hari-hari kehidupannya. Karena itu ia menaikkan pujian syukur kepada Allah, dan itu harus dimulai dalam dirinya sendiri, dan kemudian juga ia memberi motivasi kepada orang lain. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita dalam hidup beriman ini? Ketika kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kita menikmati alam yang begitu indah, yang dapat memberikan kenyamanan hidup, apakah kita selalu mewujudkan dalam rasa syukur atas kasih Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita? Ungkapan oleh pemazmur yang kita telah dengar tadi berkaitan dengan tata cipta Tuhan Allah terhadap semesta alam ini. Di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta pendukung kelangsungan hidup daripada makhluk ciptaan lainnya. Hendak mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari kesaksian firman ini dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 mengantar kita kepada sebuah perenungan bagaimana kita mempertahankan kelestarian alam ciptaan Tuhan. Apakah sejauh ini kita benar-benar telah menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini? Atau malah kita merusaknya? Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk mewujudkan suasana shalom terhadap alam ciptaan Tuhan dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Panggilan kita harus buktikan sebagai bentuk tindakan konkret hidup beriman dalam tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Di pihak lain, bagaimana saya dan saudara sebagai gereja Tuhan mendukung juga apa yang menjadi program pemerintah terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kita selalu bersyukur Tuhan boleh memakai gereja kita dan gereja-gereja lainnya, bahkan kehidupan beragama, untuk selalu ada dalam komitmen penting yang namanya pelestarian lingkungan hidup. Sebagai orang-orang beriman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita ejawantakan secara baik dan benar terhadap kecintaan kita akan lingkungan. Menikmati kebaikan-kebaikan yang berkemenangan di dalam Tuhan, itu adalah tanda syukur kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena itu ingatlah di mana tempat kita berpijak, kita harus melihat ini sebagai rumah kehidupan kita yang dapat menentukan masa depan saya dan saudara, termasuk anak cucu kita. Karena itu jaga dan rawatlah alam ini sebagai bagian perwujudan iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur selalu menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan. Hidupnya adalah amazing grace. Karena itu saya dan saudara diberi motivasi untuk bagaimana
melihat hidup ini, menghargai alam ini demi suasana shalom dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat. Amin.